Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas anime solo leveling season 2, episode 13, dan di video kali ini Mimin akan lanjutkan cerita dari solo leveling season 2-nya ke episode 14, saat dimana pertarungan epic Jinwo melawan Beru dan membangkitkannya untuk menjadi prajurit bayangannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu biar aku lebih semangat lagi bikin videonya dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya 3 hunter rank S dari Jepang, yaitu Koto Ryuji, Minoru Hoshino, dan Mari Ishida. Saat dimana mereka sedang diserang oleh monster semut itu yang sedang mencari seorang hunter terkuat yang bisa disebut Raja. Hingga serangan dari semut hitam tersebut, hunter yang bernama Mari Ishida kini telah kehilangan kepalanya. Betapa terkejutnya Minoru saat ia melihat temannya kini telah dibunuh. Di sisi Koto Ryuji yang melihat serangan dari gerakan yang sangat lincah dari semut tadi, ia pun langsung menyuruh Minoru untuk pergi dan segera berkumpul kepada tim Bravo. Karena semut ini ia yang akan menghadapinya sendirian. Setelah Minoru pergi, Koto Ryuji seketika mengeluarkan aura kekuatannya yang cukup kuat, lalu mengatakan kepada semut itu, "Hei semut brengsek, auramu lumayan seram juga ya." Mendengar hal itu, semut itu pun bertanya, "Apakah kamu yang menjadi rajanya?" Dengan mengeluarkan aura kekuatannya dan memancarkan pedangnya ke depan, Koto Ryuji pun menjawab, "Benar, aku adalah raja." Sontak Koto Ryuji pun langsung melancarkan serangannya dengan melompat ke atas untuk bersiap menebasnya. Akan tetapi tepat saat ia akan melancarkan serangannya, betapa terkejutnya Koto Ryuji saat melihat aura sihir dari semut hitam tersebut yang sangat mengerikan. Hingga di sini ia sudah merasakan aura mengerikan seperti ini. Akan tetapi Koto Ryuji melupakannya dan dalam sekejap Koto Ryuji pun kini sudah dikalahkan. Kembali ke sisi para hunter rank S Korea Selatan yang sedang dikejutkan dan ketakutan karena semut-semut itu telah kembali berdatangan kepada mereka. Di momen ini terlihat dengan Choi Jong-in yang memancarkan serangan apinya kepada semut-semut itu karena mereka cuma berharap kepada Choi Jong-in dengan mengandalkan kekuatan apinya. Namun serangan tadi Choi Jong-in kini sudah tidak bisa untuk melawan para semut-semut itu, hingga semut itu kini sudah hampir mendekati mereka dan akan melancarkan serangannya. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya sebuah ksatria bayangan hitam yang langsung menyerang semut-semut itu. Hingga di momen bahaya itu, seketika Jinwo merasakannya dan terpanggil untuk berpindah menggunakan skill Shadow Exchange-nya. Di sisi kameramen yang sangat takut hingga mengeluarkan air tetesan keringatnya karena melihat kedua semut itu kini akan menyerangnya, lalu berkata, "Aku tidak percaya kalau hari ini hari terakhirku ngobrol bersama ayahku dan hanya mengobrolkan beliau sudah makan apa belum. Seharusnya aku lebih banyak berbicara dengannya lagi." Namun tiba-tiba, sebuah pedang yang meluncur yang berada di atas kepalanya dan langsung menusuk dua semut itu sekaligus. Betapa terkejutnya kameramen melihatnya. Ternyata pedang tersebut berasal dari bayangan sang Igris milik Jinwo. Bahkan di sini, Jinwo pun sudah berada di depan para hunter rank S dengan mengeluarkan aura sihir yang disambut dengan beberapa prajurit bayangannya seperti Igris, Tusk, Iron, Tank, Monster Orcs, dan semua pasukan prajurit bayangannya. Sebelum lanjut ke video ZJ animenya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video cerita anime solo levelingnya. Oke, ini dia Hunter Jinwo bersama pasukannya. Melihat momen itu, kini semua semut-semut itu langsung berterbangan untuk menghadapi Jinwo dan para prajurit bayangannya. Di momen ini, Jinwo pun akan beraksi untuk menyerang semut itu dengan mengeluarkan item daggernya hingga langsung melancarkan serangannya dengan skill kecepatan asasinnya yang sangat sadis, yang cuma terlihat sebuah kilatan berwarna biru. Hunter Dongwook yang melihat serangan mengerikan itu, seketika ia sangat bingung dan mengatakan, "Apa yang baru saja terjadi? Siapa yang bertarung sekarang?" Di sisi Baek Hunho, yang terlihat sekarang lebih tenang juga mengatakan, "Kita tidak perlu khawatir lagi sekarang, karena sekarang semuanya akan baik-baik saja." Di momen sisi Igris yang sedang melawan 3 semut sekaligus, kini salah satu semut tersebut ia hantamkan ke tanah, dan bertepatan dengan hantamannya, ia pun langsung memancarkan pedangnya
hingga menebas 2 semut yang tersisa. Di sisi tank saat ini agak terlalu lucu ya, karena serangan dari tank hanya menggunakan mulutnya saja untuk membasmi semut itu dengan mengunyah-mengunyahnya. Begitu juga dengan Iron yang tidak kalah lucu, karena serangannya berupa menakutkan semua semut yang berada di depannya. Menyadari semut yang kini semakin banyak berdatangan, Jinwo pun langsung menggunakan skillnya untuk membangkitkan kembali semut yang sudah terbunuh. Kameramen yang melihat skill kekuatan milik Jinwo tadi, seketika dirinya dibuat sangat bingung dan tidak percaya bahwa apa yang sedang terjadi untuk saat ini. Saat ia melihat kalau semut-semut tersebut kini saling membunuh satu sama lain. Setelah itu, Jinwo langsung menghampiri semua para hunter untuk memberikannya sebuah cairan ramuan kepada hunter yang terluka untuk meminumnya. Setelah mereka meminum cairan tersebut, betapa terkejutnya mereka karena luka yang sangat parah tadi kini telah disembuhkan. Dan setelah itu, Jinwo sekarang berada di sisi istrinya bersama hunter Dongwook. Melihat Cha Hae-in yang belum terbangun juga, seketika Dongwook bertanya kepada Jinwo, kenapa Hunter Cha masih belum sadar? Jinwo pun menjawab bahwa Cha Hae-in sekarang sedang dalam keadaan kritis dan ia tidak bisa merawatnya dengan kemampuan yang ia miliki. Bertepatan dengan itu, Jinwo saat ini menyuruh Dongwook dan para hunter rank S lainnya untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum semut-semut itu datang lagi. Namun tiba-tiba monster semut hitam itu kembali sambil mengeluarkan aura sihir yang mengerikan. Lalu ia pun berkata, Di luar sana tidak ada raja, dia bukanlah raja. Apakah ada seseorang yang bisa menjadi raja hari ini? Melihatnya kembali, lagi-lagi Baek Yunho dan Dongwook kembali dibuat sangat terkejut dan kembali ketakutan. Namun di saat momen itu, Jinwo pun langsung maju dan berkata, "Wah, aku tidak percaya bahwa sekarang ada serangga yang bisa bicara." Setelah mengatakan itu, mereka berdua pun langsung mengadui kekuatan sihir masing-masingnya yang sangat mengerikan. Pada momen tersebut, monster semut itu menyadari bahwa kekuatan sihir dari milik Jinwo memiliki hawa yang sangat berbahaya. Mengetahui hal itu, semut itu seketika langsung memancarkan kekuatan sihirnya kepada Jinwo. Merasakan energi itu, Jinwo pun berkata, "Nah sekarang baru kamu terlihat seperti serangga." 5 menit sebelumnya kembali ke sisi kota di Korea Selatan, yang saat ini sedang hujan. Di sini semua orang menonton pertarungan dari hunter rank S dan Jinwo. Akan tetapi, siaran videonya kini ada permasalahan, bahwa mereka akan memperbaiki gambar rekaman videonya supaya tidak buram. Melihat hal itu, sontak semua orang yang menontonnya sangat kecewa, hingga bertanya-tanya bahwa apa yang sedang terjadi kepada The Hunter. Namun, di sisi hunter rank A, sekarang mereka terlihat sangat sedih karena mendapatkan sebuah laporan tentang kematian dari Hunter Byung-gu. Di video tersebut juga memberitahukan bahwa ada seorang hunter asing yang baru saja muncul di tempat Pulau Jeju. Di sisi ketua Gogonhi juga, yang melihat Jinwo sedang bertatapan dengan semut hitam itu di TV-nya, betapa senangnya dirinya, hingga tidak bisa mempercayai bahwa di TV-nya apakah benar Hunter Jinwo. Kembali ke sisi Jinwo dan monster serangga hitam. Di sini terlihat dengan monster serangga yang mulai melancarkan serangannya duluan kepada Jinwo, hingga ia pun mendapatkan serangan hantaman itu dengan sangat keras dan membuat sebuah letusan berbentuk gunung yang sangat mengerikan. Choi Jong-in dan Baek Yun-ho yang melihat serangan tersebut, lagi-lagi mereka kembali dikejutkan karena mereka terlalu meremehkan serangga itu. Akan tetapi serangga itu tidak melihat tanda-tanda apapun dari Jinwo. Hingga di sini ia kembali berkata, "Ternyata kamu bukanlah rajanya." Namun di sini Choi Jong-in dan Baek Yun-ho lagi-lagi kembali dibuat sangat terkejut ketika mereka melihat Jinwo saat ini masih berada di depan serangga itu. Begitupun dengan serangga itu kini dibuat terkejut karena serangan dari dirinya tadi tidak terjadi apa-apa kepada Jinwo. Di momen ini, Jinwo mengaktifkan skill Dominator's Touch, berupa kekuatan skill yang bisa membuat serangga tersebut kini dibuat sangat kesakitan dan tidak bisa bergerak. Lalu di sini Jinwo mengumpulkan energi sihir kekuatan di tangannya. Setelah kekuatan itu telah terkumpul, kini Jinwo pun bersiap dan langsung melancarkan serangannya berupa sebuah pukulan yang sangat keras, hingga membuat serangga itu terpental dengan sangat jauh dan membentuk sebuah letusan yang sangat besar. Melihat kejadian itu, lagi-lagi semua hunter hingga kameramen kembali dibuat sangat terkejut hingga tidak mempercayai apakah Jinwo seorang hunter tipe mage. Namun serangan dari Jinwo tadi tidak membuat serangga itu musnah. Jinwo yang melihatnya juga lalu berkata,
Dia sangat tangguh, tapi mungkin itu akibat dari exoskeletonnya. Melihat itu, kini Jinwo akan kembali untuk menyerangnya. Akan tetapi dengan sangat cepat semut itu tiba-tiba sudah berada di depan Jinwo dan langsung menyerang Jinwo berupa hantaman dengan memukul bagian atas kepalanya. Betapa kerasnya serangan hantaman pukulan itu sampai membuat tanah di bawahnya pecah hingga bergetar. Namun Jinwo masih saja bisa untuk menahannya. Menyadari semut yang terus menyerang menggunakan kedua tangannya, kini ia pun akan memampatkan serangan tersebut untuk langsung memukul ke titik vital perutnya. Setelah perutnya, ia kembali memukul kepalanya hingga memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang dan menyerupai angin yang sangat kencang. Dan seketika, angin dari sihir mereka itu bisa membuat kameramen terlihat sangat ketakutan. Di sisi serangga yang telah menyadari kekuatan tadi dari Jinwo, ia pun berkata di dalam benaknya, apakah aku kalah dalam pertarungan adu kekuatan? Dan siapakah manusia ini sebenarnya? Namun, dengan Jinwo yang sudah siap untuk menyerangnya kembali dan langsung melancarkan serangannya berupa sebuah pukulan secara bersamaan. Akan tetapi mereka secara bersamaan kembali terpental setelah menerima serangan pukulan tadi. Menerima serangan tersebut, semut itu kembali berkata bahwa serangan dari Jinwo seketika menembus cakangnya dan tidak mungkin dia bisa melakukannya. Namun secara tiba-tiba Jinwo kini sudah berada di depan mukanya dan langsung menyerangnya. Bertepatan dengan itu, serangga itu juga langsung mengeluarkan lidahnya yang sangat panjang untuk memancarkan serangannya kepada Jinwo. Dan tiba-tiba terlihat Jinwo saat ini agak lemas setelah menerima serangan lidah tadi. Melihat Jinwo yang sekarang sudah lemas, serangga itu dengan sombongnya berkata bahwa serangan tersebut berupa skillnya yang baru saja ia rebut dari Cone Snail Paralysis Poison, berupa sebuah racun yang merupakan salah satu racun yang sangat mematikan yang dibuat secara alami. Hingga di sini ia langsung melancarkan serangannya, tapi secara tiba-tiba dengan cepatnya Jinwo langsung memegang tangan serangga itu dan langsung memukulnya dengan sangat kuat. Setelah itu, Jinwo mendapatkan sebuah notif dari sistem bahwa racun tersebut kini telah dinetralkan. Lalu Jinwo berkata dalam hatinya, aku berpikir, kenapa semut ini tiba-tiba menjadi sangat senang? Ternyata karena racun. Dan Jinwo juga sekarang bisa mengetahui perasaan dari serangga itu, karena mungkin staf persepsinya kini sudah meningkat, dan kini ia harus membunuhnya secepat mungkin yang Jinwo bisa. Hingga di momen ini, Jinwo seketika langsung meloncat ke atas yang disambut dengan gaya menendang untuk melancarkan hantamannya. Namun serangan tersebut, semut itu berhasil untuk menghindarinya dengan skill kecepatan miliknya. Melihat serangan tadi dari Jinwo, semut itu kembali berkata, racunku tidak mempan dan adu kekuatan hanyalah buang-buang waktu saja. Kalau kekuatan dia berada di dalam kekuatan, tidak perlu melawannya dengan adu kekuatan karena kehebatanku sebenarnya adalah kecepatan. Hingga di sini semut itu seketika kembali mengecilkan tubuhnya dan ia akan memfokuskan skill agility-nya. Dengan siap semut itu kembali berkata, sudah cukup pemanasannya? Begitu juga dengan Jinwo yang sudah bersedia untuk melawan serangga itu. Hingga di sini ia langsung mengeluarkan daggernya dengan aura yang sangat mengerikan dari mereka. Pertarungan pun dimulai dengan serangga yang langsung melancarkan serangan kepada Jinwo. Namun Jinwo masih saja bisa menghindari serangan darinya. Dan secara tiba-tiba, dengan cepatnya kini Jinwo sudah berada di belakangnya untuk melancarkan serangan dari daggernya. Tetapi semut itu masih bisa untuk menangkis serangan tadi. Setelah itu ia melemparkan Jinwo dengan begitu kerasnya. Namun serangan itu masih belum mempan kepada Jinwo. Di momen itu juga Jinwo lagi-lagi langsung melancarkan serangannya kembali. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh mereka. Namun di sisi semut yang menyadari bahwa kenapa Jinwo semakin lama bertarung, maka kenapa semakin cepat dirinya dan kenapa hal ini bisa terjadi. Di sisi Jinwo yang terus-menerus melancarkan serangannya, ia pun berkata, dia mungkin sebanding atau lebih kuat dari Demon Monarch. Akan tetapi sekarang, aku punya senjata yang lebih bagus daripada sebelumnya. Dan aku juga menjadi semakin kuat setelah mengalahkan Demon Monarch. Dan sudah pasti, kalau exoskeletonnya sudah mulai retak, aku yakin aku bisa mengalahkannya. Dan terlihat di sini dengan Jinwo yang terus-menerus melancarkan serangan daggernya kepada semut itu secara bertubi-tubi. Melihat semut itu kini sudah melemah, kemudian Jinwo mengaktifkan skill critical hit sebagai serangan terakhirnya. Skill tersebut merupakan skill yang sangat mengerikan hingga mematikan. Setelah menggunakan skill itu, seketika Jinwo pun mendapatkan notif sistem lagi bahwa skill critical hitnya kini telah ditingkatkan.
Namun skill tadi masih saja belum bisa untuk membunuh semut tersebut. Pada momen itu, seketika semut tersebut mencoba melarikan dirinya. Namun dengan cepatnya, Jinwo langsung saja mengejarnya. Setelah berada di samping semut, ia pun langsung mengaktifkan skill Critical Chain berupa sebuah tebasan mengerikan. Tapi lagi-lagi serangan itu masih belum bisa untuk membunuh lawannya. Dan kini Jinwo kembali mengaktifkan skill yang tadi dan langsung melancarkan serangannya berupa tebasan yang sangat banyak. Kemudian Jinwo lanjutkan dengan memotong salah satu tangan dari semut itu. Namun di momen epik ini, semut hitam itu seketika langsung memancarkan energi sihir yang berupa kekuatan sihir pemanggilan kepada semut lainnya. Dan beberapa detik, beberapa semut itu pun kini sudah berada di belakang semut hitam. Kemudian semua semut tersebut kini langsung saja ingin menyerang Jinwo untuk melancarkan serangannya secara bersamaan. Dan dengan sombongnya semut hitam itu berkata, "Bagaimana kalau ini manusia?" Mendengar hal sombong itu, seketika Jinwo dibuat tersenyum. Kemudian perkataan tadi ia balas dengan mensumom semua pasukan prajurit. Bayangannya juga, hingga pertarungan antara semut dan pasukan prajurit Jinwo kini langsung bertempur. Di sisi Igris, ia langsung saja memancarkan tebasan pedangnya. Begitu juga dengan dua para orcs. Di sisi Tusk, Jinwo memberitahukan kepadanya bahwa Tusk harus menyerang para semutnya saja. Dan kalau ada manusia yang terluka, aku tidak akan mensumom kamu lagi. Mendengar hal itu, Tusk seketika dibuat cemberut. Sekarang, Tusk sudah siap untuk melancarkan kekuatan serangannya. Dan sudah saatnya Tusk memulai dengan mengaktifkan skill of the Giants yang berupa semburan api mengerikan. Dan sangat kuat, saking kuatnya skill kekuatan dari Tusk, hingga membuat gunung tersebut kini tembus ke atas dan mencapai langit ketujuh. Para hunter yang melihat serangan api dari Tusk tadi, lagi-lagi mereka kembali dibuat sangat terkejut dan susah untuk mempercayainya. Lalu mengatakan, "Aku tidak salah lihat kan bahwa dia mensumom mereka? Tidak dilihat dari manapun. Mereka bukanlah prajurit biasa, tetapi ini lebih dari prajurit Raja Iblis yang berdatangan ke bumi." Monster semut hitam itu juga berkata di dalam benaknya, "Bagaimana mungkin? Semenjak aku lahir, tidak ada satupun yang lebih hebat dari diriku. Aku memangsa semuanya yang berada di hadapanku, dan berapa pada puncak rantai makanan, dan aku bisa berkembang tanpa batas, seperti layaknya monster monarch." Namun ketika ia melihat Jinwo sudah berada di depannya, ia pun berpikir bahwa dirinya harus melarikan diri agar dirinya selalu akan tetap untuk hidup. Hingga di sini, monster hitam tersebut seketika langsung menyerap skill healing miliknya Hunter Byunggu yang sudah ia kalahkan. Dengan Jinwo yang melihatnya, seketika ia berkata bahwa dirinya baru pertama kali melihat skill dari Hunter Byunggu. Dan pertama kali juga ia melihat monster yang bisa menyerap skill kekuatan milik mangsanya. Dan tiba-tiba semut hitam itu kini langsung melarikan dirinya agar selalu berjaga jarak dengan Jinwo. Namun di situasi itu, tiba-tiba semut tersebut dikejutkan dengan adanya sebuah bayangan tangan dari skill kekuatan milik Jinwo yang berada di depannya, hingga langsung menghantamnya ke bawah dengan begitu keras. Di momen itu, Jinwo seketika sudah berada di depan semut hitam dan kembali mengaktifkan skill Critical Chain berupa tebasan kilatan yang mengerikan. Hingga dari serangan tersebut, akhirnya Jinwo berhasil mengalahkan lawannya. Momen itu, Baek Yunho seketika memanggil Jinwo untuk segera menyembuhkan istrinya. Melihat Hunter Cha yang sekarang kini makin parah, ia pun berpikir bahwa dirinya harus secepat mungkin untuk mencari Hunter Healer yang masih hidup. Karena Shadow Exchange Jinwo kini tidak bisa digunakan karena masih cooldown. Hingga ia harus menunggu skill Shadow Exchange kembali aktif lagi. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling season 2 episode 14 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like dan subscribe.